Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Ya Mbak Dia, hari ini kita akan melakukan coaching ya Mbak Dia, yang akan kita upload di LMS nanti. Nah, sekarang saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer, sedangkan Mbak Dia sebagai coachnya ya, yang jadi coachnya Nanti Bu Nur, Bu, yang jadi coaching. Oke Mbak Dia. Nah, sejauh ini persiapan apa nih yang akan Mbak Dia lakukan untuk meng-coaching Bu Nur nantinya? Mungkin persiapannya saya akan ini, Bu. Saya akan meng-coaching Bu Nur ini nanti dengan alur kata. Jadi nanti saya mencoba untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Bu Nur, kemudian bisa lebih menumbuh kembangkan lagi apa yang beliau miliki menjadi lebih maksimal. Oke Mbak Dia, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Mbak Dia kembangkan? Ya, jadi meningkatkan kompetensi dari coach itu sendiri, Bu. Jadi nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya mendengarkan secara penuh. Nanti saya ingin berharap si coach ini menemukan solusi dari permasalahan yang dia peroleh. Oh ya, bagus sekali itu. Nah, untuk selanjutnya kira-kira nanti kompetensi apa yang akan Mbak Dia observasikan nanti? Saya lebih mengarah ke pertanyaan yang berbobot mungkin, Bu. Jadi untuk meningkatkan kompetensi, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang coach alami, Bu. Jadi bisa menemukan solusinya. Oke, kalau begitu. Lalu indikator ketercapaian apa yang akan Bu Dia inginkan nantinya? Indikator ketercapaiannya? Saya akan menggali informasi lewat pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk coach, Bu, sehingga secara pribadi coachnya bisa menemukan jalan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kegiatan tersebut. Baiklah kalau begitu Bu Dia ya. Semoga kegiatan coaching kali ini akan berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Monggo Bu Dia untuk pelaksanaannya saya serahkan kepada Bu Dia. Terima kasih ya, Bu. Selamat siang. Monggo masuk, Bu. Iya, terima kasih Bu Dia. Ya, silahkan duduk dulu. Iya, terima kasih Bu Dia. Selamat siang. Ini bagaimana kabarnya, Bu Nur? Kabar baik, alhamdulillah Bu Dia. Kenapa, Bu? Kok sepertinya Niki Pulau Sawang-Sawang sepertinya ada yang mengganjal sama Ibu? Iya, seperti biasa Bu Dia, karena ada masalah dengan murid-murid saya itu Bu Dia. Ya, coba Bu ceritakan permasalahan apa Bu yang terjadi di kelas Ibu ini? Itu loh Bu Dia, saya itu kan punya murid saya itu kan sering lari-lari kalau pas pelajaran, terus kemudian juga sering main tangan gitu Bu Dia. Ya, apakah kejadian itu sudah berlangsung lama, Bu? Sebenarnya sih belum Bu Dia, baru kira-kira 2 bulan ini. Untuk siswanya sendiri, apakah siswa itu memang memiliki sifat yang seperti itu, atau memang Ibu sudah melihat sendiri, atau bagaimana? Iya Bu Dia, murid saya itu seperti itu. Yang saya lihat itu ya sebenarnya dari awal pelajaran itu sudah anaknya itu sudah main tangan, cuman belum kelihatan, maksudnya belum anak-anak belum laporan ke saya. Nah baru 2 bulan ini dia anak-anak kok melapor ke saya, Bu itu si Azza, namanya kan Azza Bu Dia. Azza itu loh Bu, saya tadi dipukul si dada saya ya Bu Dia. Seperti itu. Jadi Azza itu sering main tangannya di situ dan juga sering lari-lari itu Bu Dia. Pas pelajaran itu kalau sudah selesai dia lari-lari di dalam kelas seperti itu. Ya, coba Bu ya, apakah ada hal-hal positif lain yang mungkin Ibu bisa lihat dari Azza ini? Sebenarnya Azza ini ada juga sisi positifnya Bu Dia. Jadi Azza ini anaknya kan pede, terus kemudian juga suaranya juga lantang, keras gitu. Kalau memimpin barisan gitu, sekali pas pagi gitu, dia suaranya keras, terus pede gitu Bu Dia. Nah dari situ kira-kira apa Bu yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mengalihkan dari sifat-sifat yang buruk tadi dari si Ayah ini? Oh iya ya Bu Dia, mungkin ya. Jadi si Azza ini harus diberi tugas, dia itu yang bisa mengaktualisasikan dirinya. Jadi mungkin dia harus
lebih banyak diberi tugas supaya dia misalnya jadi pemimpin seperti itu ya Bu dia. Nah, bagus itu Bu, itu bisa dicoba. Jadi tadi Ibu ingin menginginkan bahwa si Aja ini diberikan tugas ya Bu ya. Iya Bu dia, jadi mungkin saya akan coba Bu dia. Mungkin lain waktu nanti si Aja ini akan saya tugasi untuk itu tadi sering punya tanggung jawab, lebih punya tanggung jawab ke teman-temannya, misalnya tanggung jawab yang kecil, yang misalnya ringan-ringan gitu, misalnya membagikan pekerjaan atau membagikan buku kepada teman-temannya seperti itu Bu dia. Karena saya lihat Azza ini senang kalau mendapat tugas dari gurunya. Mungkin ada yang lain Bu, selain memberikan Azza tugas atau tanggung jawab di kelas, ada hal-hal yang bisa dikembangkan untuk si Azza ini? Iya ya Bu dia, kok saya malah nggak kepikiran ya Bu dia. Oh iya Bu dia, jadi selain itu, selain tugas yang ingin saya sampaikan, mungkin si Azza ini saya mungkin bisa coba cari apa potensi yang dia punya, misalnya dia menggambarnya atau dia ceritanya, mungkin seperti itu Bu dia. Nah itu luar biasa Bu, jadi bisa dicoba selain memberikan tanggung jawab juga menemukan hal potensi dari peserta didik. Nah kira-kira Bu Nur mau kapan nih Bu melakukan kegiatan ini Bu? Oh iya ya Bu dia, secepatnya Bu dia, kan saya kasihan misalnya kalau menunggu lama, nanti temennya kasihan sering dipukul gitu dan juga mengganggu pelajaran juga kalau misalnya sering lari-lari di kelas atau dia. Nah, mungkin pokoknya secepatnya, mungkin minggu depan Bu dia saya coba untuk saya terapkan ke Azza Bu dia. Nah berarti minggu depan saya juga pengen tahu nih perkembangannya nanti si Azza seperti apa dengan trik-trik yang sudah Ibu lakukan. Nanti kita bertemu lagi untuk menceritakan ya Bu, nanti Bu Nur cerita bagaimana hasil dari trik yang Bu Nur lakukan ini. Oh iya, terima kasih sekali sebelumnya Bu dia. Iya, nanti saya kabari lagi Bu dia, mungkin minggu depan tepatnya tanggal berapa nanti saya kabari lagi Bu dia. Semoga sudah ada progresnya buat Azza murid saya Bu dia. Saya percaya Bu kalau dari tips dan trik yang Bu Nur ini sepertinya akan sangat manjur sekali untuk si Azza menjadi anak yang lebih baik. Nah sekarang bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah bertemu dengan saya? Oh iya Bu dia, terus terang senang sekali kita bisa ngobrol-ngobrol ya Bu dia, dan juga saya bisa ternyata malah saya bisa menemukan solusi dan juga mungkin mencoba mencari strategi untuk mengatasi si Azza ini Bu dia. Ya, semoga apa yang Bu Nur inginkan dapat tercapai ya Bu. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan. Saya akan mendengarkan cerita Ibu terkait progres atau hasil dari perlakuan tadi yang Bu Nur terapkan kepada si Azza ini. Iya, terima kasih sebelumnya Bu dia. Sama-sama, Iya, Ibu. nanti saya kembali lagi Bu dia. Siap Ibu. Iya. Ya, terima kasih Bu dia. Kalau gitu saya permisi dulu Bu dia. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Nur, semoga semuanya berjalan lancar ya Bu Nur ya. Silakan ya Bu dia. Mari Bu Eni. Oke Bu Dia, bagus sekali tadi hasil coachingnya ya. Saya lihat Bu Dia itu memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi yang ada pada Bu Nur ya, dari anaknya yang nakal tadi itu ya. Bukan nakal tapi terlalu aktif. Ya, betul Bu. Nah, Bu Dia, kira-kira dari kegiatan coaching tadi, apakah indikator yang ingin Bu Dia kembangkan sudah tercapai? Terima kasih Bu Eni atas pertanyaan yang diberikan. Jadi untuk indikator tadi memang sudah tercapai Bu, alhamdulillah. Bu Nur sudah menemukan solusi-solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi dari kelasnya. Jadi tadi diantaranya adalah memberikan tanggung jawab kepada anak, kemudian akan menemukan potensi yang memang dimiliki oleh siswa tersebut, begitu Bu. Ya benar sekali, saya tadi juga sudah mendengarkan beberapa pertanyaan dari Bu Dia itu. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak terlalu sulit untuk dijawab oleh Bu Dia Bu Nur, sehingga tadi Bu Nur bisa mendapatkan solusinya ya. Saya juga tadi mencatat beberapa hal tentang solusi-solusinya, yaitu berupa trik-trik ya untuk anak yang si Azza tadi ya.
memberi tanggung jawab, terus mengenali potensi yang ada pada si Azza tadi. Bagus sekali Bu Diah ya. Nah, selanjutnya Bu Diah, kan saya sudah melihat nih Bu Diah melaksanakan kegiatan dengan alur cerita juga sudah sesuai. Selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Bu Diah kembangkan setelah coaching ini tadi? Mungkin kompetensi dalam menggali pertanyaan atau membuat pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Jadi biar nanti coachingnya ini lebih bisa lebih banyak lagi menemukan Bu. Jadi hal-hal apa yang bisa dijadikan solusi dalam setiap permasalahan. Jadi dengan pertanyaan berbobot mungkin pertanyaan ini bisa memantik si coach ini mendapatkan solusi yang lebih banyak kali ya Bu. Mungkin seperti itu. Ya, gitu. Bagus sekali Bu Diah ya. Baiklah Bu Diah, sukses selalu, sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kegiatan coaching ini saya akhiri sampai di sini. Saya sebagai pengamat di sini, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.